Mensyukuri hidup. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat terkasih, seorang gadis berusia 15 tahun di provinsi Guangdong, Cina, meninggal dunia setelah melakukan diet ketat. Hal itu membuatnya menderita anoreksia nervosa. Dikutip dari Global Times, kasus itu terungkap melalui film dokumenter yang diunggah di media sosial. Gadis bernama Xiaoling, bukan nama sebenarnya, memiliki tinggi 165 cm dan hanya memiliki berat 24,8 kg. Lebih ringan dari berat badan anak TK pada umumnya. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit di kota Shenzhen pada Maret lalu setelah mengalami malnutrisi, kegagalan pernapasan, gangguan elektrolit, dan ukuran otak yang menyusut. Tetapi setelah lebih dari 20 hari dirawat di ICU, nyawanya tidak tertolong. Diketahui Xiaoling mulai melakukan diet sejak kelas 6 SD. Itu dilakukannya karena menyukai teman sekelasnya yang lebih tertarik dengan gadis yang lebih kurus. Pada saat itu sebelum diet, Xiaoling memiliki tinggi yang sama dan berat badan 52 kg. Itu menjadi ukuran yang standar dalam pengertian publik. Namun karena diet yang terlalu ketat, dia menderita anoreksia nervosa. Itu merupakan kondisi gangguan makan yang memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi. Detikcom 26 Mei 2023. Jemaat terkasih, terobsesi menjadi orang lain justru mendatangkan celaka. Bukan berarti menjaga dan mengupayakan penampilan sebaik mungkin itu tidak boleh. Akan tetapi harus dipertimbangkan dari sisi keselamatan. Karena terobsesi agar menjadi langsing lalu mengupayakan secara ekstrim yang akhirnya berakibat fatal. Harus disadari hidup jauh lebih berharga daripada segala penampilan itu. Mensyukuri akan keberadaan diri itu sangat penting. Bukan berarti pasif menerima begitu saja. Boleh saja kita berupaya mewujudkan penampilan yang lebih baik, namun harus dipertimbangkan jangan sampai kemudian menghancurkan kehidupan. Setiap manusia memang diciptakan secara unik oleh Tuhan, maka bersyukurlah dengan keberadaan pemberian Tuhan itu. Nikmati saja apa yang ada. Jika hendak berjuang untuk mengubah sesuatu, jalani saja dengan wajar-wajar saja, tidak terobsesi meniru orang lain. Jemaat terkasih, Rasul Paulus menasihati kita agar tidak mengkhawatirkan apapun, agar kita menyampaikan permohonan dengan ucapan syukur. Kita tidak diperkenakan khawatir tentang dunia ini, tentang yang kita makan, yang kita minum, dan yang kita pakai. Termasuk kita tidak perlu khawatir dengan keberadaan kita. Kita juga tidak boleh khawatir dengan masa depan. Hayati saja yang ada sekarang dengan syukur, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kekhawatiran muncul karena takut tidak bahagia. Kemudian mengupayakan sedemikian rupa agar bahagia. Namun jika itu berlebihan, bukan kebahagiaan yang didapat, justru kesengsaraan. Sebaiknya kita nikmati saja yang ada dengan syukur. Apapun keberadaan kita tidak boleh menjadi alasan kita takut, menjadikan kita tidak bahagia. Seharusnya dengan keberadaan apapun, kondisi apapun, tetap kita bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan. Kuncinya adalah rasa syukur terhadap segala keberadaan yang ada pada kita tanpa membandingkan atau iri dengan keberadaan orang lain. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami
dapat menerima apa adanya, dapat menghormati pemberian Tuhan, dapat menikmati yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat merasakan kebahagiaan itu apa adanya. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.